Purbaya Yudi Sadewa merupakan ekonom dan insinyur Indonesia kelahiran 7 Juli 1964 yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 8 September 2025 di bawah Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sejak 2020 sampai dengan 2025. Kehadiran Purbaya sebagai Menteri Keuangan menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia dengan kebijakannya yang dinilai pro-rakyat dan memenuhi kepuasan masyarakat. Maka dari itu, kali ini kami akan membahas Bapak Purbaya sebagai role model tokoh berakhlak. 1. Berorientasi pada pelayanan. Di awal masa kepemimpinannya, Menteri Purbaya menghebohkan masyarakat Indonesia dengan membuat kebijakan untuk mengarahkan penempatan 200 triliun dana negara yang tidak terpakai ke bank-bank BUMN agar dana tersebut digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan memperluas kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil. Langkah ini bertujuan mendukung kegiatan ekonomi nyata di masyarakat dengan memperlancar akses pembiayaan sehingga usaha produktif dan konsumsi bisa bertumbuh. Kebijakan ini sesuai dengan kode etik berorientasi pada pelayanan, yaitu memahami kebutuhan masyarakat, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tanpa henti. Pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo, Pak Purbaya menerapkan nilai akuntabel dengan melaksanakan setiap tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan standar kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi tercermin dari sikap Pak Purbaya yang menyampaikan laporan kinerja penyerapan anggaran hingga pelaksanaan APBN 2025. Nilai akuntabel terlihat dari panduan perilaku, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil siap dievaluasi oleh atasan maupun publik. Menteri Purbaya secara terbuka mengungkapkan temuan dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, termasuk fakta tentang dana Pemprov DKI Jakarta yang mengendap sebesar 14,6 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan sikap transparan dalam pengawasan anggaran negara dan implementasi core value, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Berbekal pengalaman, data, dan analisis yang komprehensif, Pak Purbaya dengan yakin menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang aman dari krisis. Keyakinan ini bukan sekadar optimisme, melainkan lahir dari pemahaman yang kuat terhadap fundamental ekonomi nasional, ketahanan sektor keuangan, serta koordinasi kebijakan yang solid antar lembaga. Nilai kompeten tercermin dari cara Pak Purbaya mengambil keputusan berbasis kajiannya matang, ketelitian dalam membaca resiko, serta kemampuannya menerjemahkan dinamika global ke dalam kebijakan yang tepat. Dalam setiap kesempatan bertemu masyarakat, termasuk saat berdiskusi dengan para siswa, Pak Purbaya selalu menghadirkan suasana yang hangat dan inklusif. Ia tidak hanya menyampaikan materi tentang uang dan ekonomi, tetapi juga membuka ruang dialog yang setara, mendengarkan dan menghargai setiap pertanyaan. Nilai harmonis tercermin dari cara Pak Purbaya membangun komunikasi dua arah yang saling menghargai, menciptakan suasana kebersamaan, dan menjalin kedekatan lintas generasi. Tes Purbaya ditunjukkan melalui kesediaannya menerima amanah besar dari negara, mulai dari memimpin lembaga penjamin simpanan hingga menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selama menjabat di LPS, beliau fokus pada perlindungan dana nasabah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional yang merupakan bentuk loyalitas pada stabilitas ekonomi NKRI. Beliau adalah sosok yang proaktif dan berani dalam mengambil terobosan kebijakan di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu. Di awal masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan, ia langsung meluncurkan berbagai kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas pasar yang kemudian dikenal oleh publik sebagai efek Purbaya. Dalam menanggapi situasi ekonomi, beliau menginisiasi evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor dan mempertimbangkan penyesuaian PPN agar kebijakan fiskal tetap relevan dan mendukung pertumbuhan. Hal ini menunjukkan beliau mampu beradaptasi dengan tanggung jawab baru sebagai Menteri Keuangan. Belajar nilai kolaboratif dari sosok Pak Purbaya, kita melihat bahwa kolaborasi bukan hanya sekedar rapat bersama, tapi keberanian untuk meruntuhkan ego sektoral. Pak Purbaya membuktikan bahwa seorang pemimpin besar tidak bekerja di dalam menara gading. Beliau menjemput bola, merangkul Bank Indonesia, mengajak bicara kaum milenial, hingga menggandeng sektor swasta.
demi satu tujuan, kemajuan ekonomi kita. Beliau mengajarkan kita bahwa tidak ada solusi yang hebat lahir dari kerja sendirian. Kolaborasi bukan tentang siapa yang berada di depan, tapi tentang bagaimana kita berjalan beriringan.